Perkenalkan, nama saya Terevana Berbarus. Saya dari kelas 12 MIA. Di sini saya akan menjelaskan salah satu senyawa turunan alkana, yaitu ester. Nah, mungkin teman-teman ada nih yang belum tahu apa sih itu ester. Ester atau alkyl alkanoat adalah senyawa organik yang merupakan turunan dari asam karbosilat. Ester atau alkyl alkanoat terbentuk dari alkohol dan asam karbosilat melalui proses esterifikasi. Nah, ester atau alkyl alkanoat ini memiliki rumus umum, yaitu CnH2nO2 dengan struktur umumnya adalah RCOOR aksen dan gugus fungsinya adalah karbonil CEO. Seperti senyawa turunan alkana lainnya, senyawa alkyl atau alkanoat ini dapat diberi nama berdasarkan Lupacz maupun trivial. Nah, prinsip penamaannya sangat mirip dengan penamaan senyawa asam karbosilat. Berikut ini adalah cara penamaan gugus alkanoat dan gugus alkyl. Seperti yang kita tahu, rumus umum alkyl alkanoat adalah RCOOR yang dimana gugus R dan karbonil COO ini dijadikan sebagai gugus alkanoat yang merupakan rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus fungsi COO. Lalu gugus R aksen ini dijadikan sebagai gugus alkyl yang merupakan rantai karbon yang terikat pada atom oksigen dari gugus fungsi. Nah, jadi nama dari gugus alkanoat sama dengan nama rantai induk pada asam alkanoat, yaitu diturunkan dari nama rantai induk dari alkana dengan mengganti akhiran A menjadi oat. Seperti yang kita lihat pada tabel di samping, jika alkanoatnya hanya terdiri dari satu atom, maka diberi nama metanoat. Lalu jika terdiri dari dua atom, maka diberi nama etanoat. Jika terdiri dari 3 atom, diberi nama propanoat, dan 4 atom diberi nama butanoat, dan seterusnya. Adapun nama untuk gugus alkyl yaitu sebagai berikut. Bisa kita lihat pada tabel di samping. Jika gugus alkylnya adalah CH3, maka diberi nama metil. Jika C2H5 diberi nama etil, jika C3H7 diberi nama propil, lalu C4H9 diberi nama butil, dan seterusnya. Lalu untuk tata nama Lupacz yang kedua, yaitu penomoran gugus alkanoat yang dimulai dari atom karbon pada gugus fungsi COO. Lalu tahap yang ketiga adalah penamaan cabang atau gugus lain yang terikat pada gugus alkanoat. Jika cabang lebih dari 1, yaitu 2, maka diberi nama awalan di. Jika 3 diberi awalan tri, lalu 4 diberi awalan tetra, dan seterusnya. Nah, yang terakhir penamaan dimulai dari urutan sebagai berikut. Yang pertama, nama gugus alkyl. Yang kedua, nomor atom yang mengikat cabang. Yang ketiga, nama cabang. Yang keempat, nama gugus alkanoat. Dan gugus. Berikut ini adalah contoh penamaan. Nah, kita bisa lihat gugus alkylnya adalah CH2, CH3 yang dimana diberi nama etil, dan gugus alkanoatnya terdiri dari 2 atom karbon sehingga diberi nama etanoat. Nah, jadi nama Lupacz dari senyawa ini ialah etil etanoat. Sifat kimia dan fisika ester atau alkyl alkanoat adalah sebagai berikut. Pada sifat fisika, yang pertama, titik didihnya lebih rendah dibandingkan asam karbosilat atau alkohol dengan berat molekul yang sama. Lalu, yang kedua, banyaknya ester memiliki aroma yang khas dan menyenangkan, mirip buah-buahan. Pada sifat kimianya, yang pertama, bersifat netral dan tidak bereaksi dengan logam natrium. Lalu yang kedua, dapat mengalami reduksi menjadi alkohol. Yang ketiga, ester dapat bereaksi dengan alkohol, membentuk ekstrak ester dan berbau harum. Nah, karena kita sudah mempelajari sebagian dari ester, maka kita harus tahu apa sih fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ester memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti untuk perasa makanan, parfum, kosmetik, dan plastik. Pada perasa makanan, ester digunakan sebagai pembuat rasa pada makanan seperti esens rasa buah-buahan. Lalu pada parfum dan kosmetik, ester digunakan sebagai bahan dasar parfum, minyak, asteri, dan kosmetik. Pada plastik, ester digunakan
untuk memproduksi serat sintesis seperti polyester dan plastik. Jadi, sekian penjelasan dari saya. Saya harap teman-teman dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Ngày vô nhà thương, ngày vô nhà thương, ngày vô nhà anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em xin